Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan bahas soal investasi kristal. Apa sajakah yang harus kalian lakukan? Mari kita mulai. Jadi di sini kita diawali dengan pilihan-pilihan paketan kristal. Dan bukan ini yang bakalan gue bahas kali ini, tapi lebih ke penggunaan efisiensi dan waktu, kapan lagi peluang itu muncul. Untuk sekarang gue ada istilahnya kristal di angka 1499 ya. Ini kristal yang gue miliki. Dan kondisi yang ingin gue sampaikan itu adalah di event Halloween Horror Night ini ya, yang memang pada nyatanya ini adalah event tergantung dari hal apa yang ada di real life. Kalau misalkan bertepatan dengan sesuatu acara besar, biasanya juga ada event di dalam gamenya. Itu juga bakalan terjadi ketika event Christmas bulan depan ya. Terus kali ini yang bakalan gua kasih disclaimer ke kalian yaitu adalah proses ketika kalian mau istilahnya memilih suatu paketan yang menguntungkan kalian. Oke, pertama di sini itu kondisinya adalah rank ya. Karena di rank di sini kita bisa lihat rank gua ada di 113 dengan poin 6300. Dan kalau misalkan gua pengen masuk ke rank 100 ya, minimal di 6500. Jadi gua butuh poin minimal 6500. Apakah itu bisa diselesaikan dengan beli paketan? Jelas ada solusinya. Di sini paketannya kalau gua ngambil dan bisa masuk ke top 100 itu gua bisa dapat 25 tiket plus 3 shard hero plus box untuk blessing, bahan blessing plus buah plus bahan yang lain. Jadi ini bahan-bahan. Lalu apa saja yang kita dapatkan selain ini kalau misalkan kita masuk top 100? Selain itu yang kita dapatkan juga itu adalah ini sudah jelas kita dapat beberapa ranting lagi, 1, 2 ini udah pasti dapat. Terus juga dari event ranting yang lain. Nah itu adalah event Joytas ini bisa dibilang adalah event ranting ya. Jadi kalau misalkan ada event tertentu kayak Halloween, Natal atau event-event yang lain, itu pasti ada namanya event ranting ini. Jadi gunanya adalah kita menggunakan ranting tadi untuk membersihkan cangkir-cangkir ini sehingga kita bisa mendapatkan hadiahnya. Dan untuk hadiahnya sendiri probabilitasnya bisa kalian lihat di sini ya. Untuk dapat grade yang diamond itu peluangnya adalah 0,1%. Dan hadiah yang lain yang mengikutinya itu ada peti. Jadi peti blessed juga sangat penting, mahal ya. Dan juga hadiah-hadiah yang lain. Dan ini yang dinamakan item event ya. Jadi item event ini tergantung dari eventnya. Ini bakalan berbeda-beda. Kalau sekarang namanya horror camp, tapi kalau nanti event yang lain pasti bakalan ada juga item event kayak gini. Dan tentunya item event itu bakalan ada saatnya kalian bisa tukarkan. Dan di sini yang riwayat pendapatan gua
juga memaksimalkan hadiahnya itu pernah mendapatkan ini. Jadi yang tertinggi itu gue dapat jackpot untuk shard universal, sisanya ya sedikit-sedikit lumayan. Tapi yang gue paling lumayan itu adalah item event ini ya, item event ini. Kenapa item event ini bisa berharga buat kita? Yaitu adalah penyebab item kayak ini kita bisa mendapatkan hadiah yang lebih menarik, yaitu di sini. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa dapat item ini. Nah, nih item dekor. Kalau misalkan kita ngumpulin sampai 135. Tapi tergantung eventnya, kita bisa ngumpulin sampai 165. Kita bisa dapat skin city epic ya, atau yang ungu. Jadi tergantung jenis eventnya. Dan itu bisa banget kalian dapatkan dengan cara ya minimal top up dengan seminimal mungkin, yaitu adalah top up seharga sekitar 80.000 atau kristalnya itu di angka 499 ya. Daripada kalau kalian yang biasanya sering kan kalau misalkan top up di event kayak gini, kalian selalu membeli yang namanya ini. Nah, paketannya di mana nanti kalian dapat frame atau bingkai avatar. Jadi selalu sediakan paketan ini itu taruh di bagian terakhir. Kalau kalian mendapatkan event yang seperti ini, saran gua adalah jangan beli ini dulu, tapi taruh di paling terakhir. Terus yang kedua, setelah ditaruh di paling terakhir, lihat kondisinya. Apakah item event kalian cukup untuk menukar, atau di sini itu istilahnya ditukar dengan item dekor atau nanti dengan skin city. Sekiranya cukup, maka kalian beli frame nggak apa-apa, sekiranya cukup ya. Kalau misalkan nggak cukup, maka kalian belinya itu bukan paketan frame yang tadi, tapi kalian belinya itu di paketan yang di paketan yang seperti ini. Ini bakalan ada di paketan event juga. Terus yang wajib kalian buka juga untuk pancingan awal itu adalah di bagian sini. Kan di sini ada 3 level ya. Yang gratis, yang harganya 499, dan yang terakhir ini. Yang terakhir ini nggak perlu dibuka, bisa banget kalian mengklaim hadiah sampai skin city. Yang penting yang terbuka dulu itu adalah ini. Dan ketika kalian pengen buka ini, pastikan kalian sampai ke level 14. Jadi nanti kalian bakalan dapat item dekor. Nah, di item level 14 kalian pantau apa ya? Pantau item eventnya. Sekiranya kalau misalkan di total semua item eventnya itu kalian mendekati angka 135 atau 165, kalian baru boleh untuk membeli paketan yang di sini. Tapi kalau misalkan ternyata keberuntungan kalian jelek gitu, jangan beli paketan tersebut kayak gitu ya. Jadi ada waktunya kalian beli dan ada waktunya kalian jangan beli. Semuanya tergantung dari posisi level 14 atau 15. Sekiranya kalian yakin bisa sampai ke level 20, maka kalian beli saja paketan ini, dan itu semua bakalan ditutup dengan kalian yang sudah menimbun yang namanya ini ranting. Jadi ranting itu jangan langsung kalian pakai semuanya, tapi gunakan saja ranting itu secukupnya. Minimal itu bisa sampai yang ini, tugas pembersihan patung. Nah, sampai kita bisa 35 kali pembersihan. Karena eventnya ini selama seminggu, berarti gimana caranya kita menghabiskan ranting sampai 35 kali. Lebih dari 35, rantingnya kemanain? Disimpan untuk event selanjutnya. Karena event selanjutnya kita juga bakalan ketemu lagi dengan event ranting lagi.
Dan kalau misalkan hoki, kalian bisa mendapatkan kayak tadi gua shard universal. Tapi kalau misalkan nggak oke, minimal kalian bisa mengumpulkan item event ini dalam jumlah banyak. Dan untuk kalian yang utamanya di event ini, yang dimana kalian dapat ini kan di sini yang diamond ini itu bisa dapat shard universal skill 100, shard universal hero 100, dan ranting 100. Dan buat kalian yang dapat ranting dalam jumlah 100, gunakan rantingnya sampai tadi nominal di 35. Kalau misalkan kalian nggak dapat alias backlog atau keberuntungan kalian jelek, kalian jangan dihabiskan ke situ, tapi tunggu event selanjutnya. Sekiranya kalian bisa ngeklaim hadiah event aja. Karena kenapa? Item event itu sulit kita dapatkan kalau pakai jalur free to play. Sekalipun kita top up juga ada batasannya. Jadi di sini biar kita jelaskan ya uniknya item event itu sendiri. Item event sendiri kalau kita beli yang di jalur ini yang 499 itu kalau kita sampai level 15 kita bisa mengklaim sampai 70 pieces. Jadi kita mulai dari paling atas ya. Di sini 30, lanjut ke 10 berarti udah 40, tambah 10 50, dan tambah selanjutnya 20 itu 70. Jadi kalian bisa menerka ya. Ketika kalian mengambil ini itu kalian pasti dapat 70. Dan kalau kalian sampai ke level 19, maka kalian sudah mengamankan 90 item dekor. Dan otomatis kalau misalkan kalian pengen ngeklaim yang namanya item dekor atau skin city, kalian tinggal menambah kekurangannya. Dan itu sangat minim banget. Ketimbang kalian beli skin city itu pakai jalur yang ini. Pakai jalur skin yang menggunakan tiket estetik kayak gini ya, kode estetik, dimana kalau misalkan skin epic kayak ini ya tuh, itu harganya di angka 1080 ya, skinnya di harga 1080. Intinya harganya nggak jauh beda dari sini ya. Ini kita lihat harganya di 1080. Kalian bayangkan dapat skin city 1080 yang dimana kalau misalkan kita beli tiket pop up itu kalian cuma bisa dapat 20 itu dengan harga 499. Sedangkan kalau di event yang tadi, asalkan kalian mau bersabar, kalian mengatur planningnya dari awal, kalian bisa mendapatkan skin city dengan harga ini, dimana nggak worth it banget gitu ya buat kalian yang istilahnya terjebak di skin city peternakan. Untuk menghilangkan itu kalian cukup top up 80.000 atau kristal 499 dengan rincian tadi, sambil melihat tingkat kehokian kalian itu seperti apa, baru kalian mulai berinvestasi. Dan itu jaminannya pasti dapat ya, pasti dapat. Kalau paling minimal itu kalian ngabisin tadi 80.000, tapi kalau misalkan pengen jaminan 100% dapat itu skin, paling enggak kalian ngabisin 160.000 atau sekitar 1000 kristal. Jadi kalau ngabisin 1000 kristal, kalian sudah dipastikan, gua jamin pasti dapat skin city-nya kayak gitu, daripada kalian tukar-tukar kayak gini, itu mahal banget. Dan tiket estetik ini juga sangat berpengaruh ke kalian. Dan otomatis kalau misalkan kalian pengen lebih pastinya, ya tadi, kalau misalkan skinnya itu cocok ke kalian, sikat, langsung ambil aja gitu. Gue suka nih sama skin yang ini nih, ya udah gitu, kalian cukup mengeluarkan uang tadi 160.000 itu yang pasti, dan yang murahnya itu 80.000, atau kalau dalam bentuk kristalnya itu 499 atau 1000
kristal kayak gitu. Dan bagaimana untuk meningkatkan luck kalian atau keberuntungan kalian? Saran gua adalah kalian jangan memiliki akun farming dulu sampai selesainya KVK 2, atau kalian jangan main dulu di akun yang lain, fokuslah ke akun utama kalian ini satu aja, fokus aja sampai KVK 2 selesai. Karena mitos atau tidak, akun farming itu adalah atau akun yang lain, oke, kita itu terbagi ke mereka. Gua ambil contoh di sini adalah akun farming yang gua baru buat, dan di sana gua bisa mendapatkan 2 ekor mon legendary, dan semuanya itu didapat dengan point trap di bawah 150k. Ini udah membuktikan bahwasanya hoki itu bisa benar-benar diserap oleh akun farming. Ini yang soal keuntungan dan kelebihannya. Dan di sini sekarang yang ingin gue tampilkan itu adalah pembelian paketannya. Kalau yang tadi kita sudah pasti ya, kalau misalkan kita ambil sekarang, kita bakalan dapat hadiah dalam jumlah yang lumayan besar, yaitu kita dapat 25 statik, 3 shot dan sebagainya ini, yang dimana kalau misalkan awalnya kita beli estetik doang itu dapat 20. Tapi kalau kita top upnya sekarang, kita dapat hadiahnya macam-macam. Dapat peringkat top 100 ya. Terus yang kedua, kita juga dapat ini. Kalau di mal itu kita juga dapat skin, dapat 400 labu, percepatan, resort, dan yang lainnya ini mengikuti ya. Selain ini yang kita dapatkan juga, kita dapat dari hadiah Give Enjoy ini ya. Nah, dari sini kita dapat hadiah ini jelas. Terus juga kita dapat hadiah yang ini. Itu udah sangat luar biasa banget ya. Kita mendapatkan semuanya tanpa terkecuali, dan kita dapat bonusnya banyak. Istilahnya enggak, dari satu itu kita dapat banyak banget. Dan mari kita buktikan. Sini kita ambil kurangnya itu 499, dan oke, kita udah dapat ini. Terus setelah kita udah dapat ini, kita dapat hadiah dari yang ini. Oke, dapat hadiah ini. Terus kita dapat hadiah yang ini juga. Terus setelah itu kita klaim juga hadiah dari Joy, karena di sini kan kita kurang satu lagi ya. Jadi kita bersihkan aja dulu, korbankan satu. Yang buteknya jadi cuma dapat 2, tapi kita dapat 100 ya, 100 buah labu. Dan 100 buah labu ini kita klaim saja dulu. Nah, setelah diklaim kita masuk ke persaingan dari level ini ya. Kita klaim lagi. Oke, ini perbedaannya hampir 100. Jadi dapat di 700, kayak kurang dikit lagi. Terus yang kita perlu dapatkan nanti dapat dari sini juga, kalem. Dan oke, kita lihat di hadiah peringkatnya. Kita sudah peringkat di 85. Ini udah dipastikan kita masuk top 10. Yang penting hadiah-hadiahnya kan kita sudah dapatkan nih, sesuai dengan prediksinya. Dan di sini kita bisa lihat hadiah ini 1 batang lagi dan 40 itu bisa kita dapatkan setelah ini. Cukup nyelesain quest. Terus dia hadiahnya kita tadi. Jadi sisanya nanti kalian tinggal simpen aja hadiah-hadiahnya. Rantingnya itu
disimpan aja. Ini yang soal ranting ya. Oke, ya ini udah selesai. Terus hadiah selanjutnya itu ada di kotak sini ya. Jadi di kotak ini kita tinggal klaim-klaim aja ini dari kotak-kotak hadiah yang ada di pembelian orang-orang. Terus di sini kalau misalkan kalian pengen tahu orangnya itu udah top up sampai 1 juta apa belum, lihat di sini nih. Kalau misalkan dia sudah ngeklaim ini nih, bingkai yang ini, itu berarti dia udah ngabisin uang untuk top up totalnya hampir 1 juta lebih untuk game ini. Kalau dia misalkan dapat item atau frame yang ini, gue jamin sih kayak gitu. Itu berani gue jamin. Jadi kita ambil aja dan berikan saja kotaknya. Oke, sudah. Terus di sini ada life hack yang patut kalian coba untuk mendapatkan. Di sini kan buff reset itu 15% ya. Nanti kalau di VIP 15 buff reset itu 20%. Gimana kalian bisa dapat lebih dari 20%? Kan 15 ke 20% cuma 5% tuh lebihnya. Ada cara yang cukup unik, yaitu di sini lagi. Ini gratis ya buat kalian yang free to play, gue saranin. Nah, itu adalah ini keuntungan Blizzard Offering ya. Jadi sebenarnya di Blizzard Offering ini yang di harganya 1000 gem atau 1000 kristal, ini ada suatu istilahnya keuntungan yang kalian harus ketahui. Di sini kalau misalkan kalian mau ambil gitu ya, nah ya, ini keuntungan yang kalian bisa dapatkan itu paling utamanya dari keuntungan Blizzard Offering ini itu adalah keistimewaan sampai istilahnya ini biasa. Nah, ini paling utamanya ada di sini nih, percepatan riset 10%. Ini doang yang paling wah daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya mah gak seberapa, tapi kalau yang riset ini itu paling wah banget ya. Di sini tata caranya gimana kalian untuk ngeklaimnya itu seperti ini. Dan di sana kalian bisa menggunakan yang namanya gratis 1 bulan pertama ya, 1 bulan pertama. Dan sebelum waktu gratis 1 bulan pertamanya itu habis, kalian bakal harus berhenti langganan. Jadi minimal 2 hari atau ya minimal 2 hari atau 1 hari lah. Kalau misalkan kalian udah terlanjur kurang dari 1 kali 24 jam kalian berhentinya, itu nggak dianggap. Tapi kalau kalian mau lebih baik amannya itu adalah 2 atau 3 hari sebelum 1 bulan garansi gratisan kalian menggunakan ini. Jadi Blizzard Offering ini ada uji coba selama 1 bulan gratis, dan itu untuk 1 akun IGG ya, bukan akun pemain tapi akun IGG, karena dalam akun IGG itu ada beberapa akun-akun yang lain. Jadi dihitungnya cuman per 1 akun IGG itu 1 kali kesempatan. Makanya kesempatan ini harus kalian maksimalkan dengan sebaik mungkin. Selain kalian menikmati kelebihan ini semua, yang paling dinikmati itu adalah kelebihan dari percepatan riset tadi plus 10%. Jadi total kecepatannya nanti ketika gua untuk riset, kalau kemarin itu 145% ya, kalau untuk nanti kecepatan riset gua bisa tembus di angka 155%, dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada pengurangan waktu yang lebih signifikan lagi daripada sebelumnya.
Dan alasannya kenapa bukan ketika gue mau open tier 7, alasannya adalah gue lebih butuh ini ketika gue open semua tier 6 gue dan juga memaksimalkan semuanya, karena waktunya kita kurang dari 1 bulan. Dan kalau misalkan open tier 7 doang, berarti gue menggunakan buff sebesar 155% itu cuma 1 kali. Tapi kalau gue open tier 6 semuanya dan juga memaksimalkan reset, itu gue dalam sebulan bisa menggunakannya untuk 2-3 kali buff yang utama tadi ya, dalam artian buff resetnya yang 10%. Jadi lebih worth it digunakan ketika kalian baru mau open tier 6 dan juga memaksimalkan yang lain seperti kondisi gue sekarang. Dan karena ini kesempatannya 1 kali, jadi pergunakan baik-baik kesempatan ini. Jangan malah dipakai sebelumnya yang kalian gak butuh-butuh banget reset sampai buff 155% kayak gitu ya. Jadi bijaklah kalian penggunaan di 1 bulan gratis mencoba Blessed. Oke, jadi itu aja yang bisa gue bagi untuk kalian, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Share ke teman-teman kalian biar nggak ada yang miss, biar nggak sama-sama juga enak. Dan selalu cek video gue sampai akhir kalau kalian nggak mau ketinggalan tips yang terkadang gue taruh di akhir ya. Alasannya karena gue baru inget sih untuk menyampaikan kayak gitu. Itu aja. Salam Viking dan bye.